أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين سلام قولا من رب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, begitu juga dengan nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah pada hari pertama kita menjalankan ibadah saum Ramadan, Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan yang luar biasa. Meskipun saat ini negara kita tercinta sedang mengalami satu musibah yang sangat besar, yaitu COVID-19. Di sini Allah Subhanahu wa taala mencoba kita dengan berbagai macam ujian yang sangat luar biasa. Di samping Allah wajibkan kepada kita untuk saum pada hari ini, Allah juga menguji keimanan kita dengan adanya musibah COVID-19. Mudah-mudahan dengan musibah yang Allah turunkan kepada kita semuanya yang merupakan ujian serta cobaan untuk kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, merupakan penghapus dosa-dosa kita semuanya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min ghammin wala adan illa kafarahullahu biha khatayahu. Yang artinya semua musibah yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, baik itu kesedihan, baik itu penyakit, baik itu kegundahan, itu merupakan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang saat ini kita menjalankan rukun Islam yang keempat, yaitu menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Yang pertama diantaranya adalah, mengapa bulan suci Ramadan atau berpuasa di bulan suci Ramadan rukun Islam yang keempat, bukan rukun Islam yang ketiga? Jawabannya adalah karena bulan suci Ramadan itu disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijrah. Sedangkan zakat itu sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Ar-Raudhah karangan Imam An-Nawawi rahimallahu taala, diwajibkan sebelum diturunkan ayat kewajiban berpuasa Ramadan. Jadi posisi puasa Ramadan di dalam rukun Islam itu di nomor 4, sedangkan posisi zakat itu di nomor 3. Di samping itu di dalam Al-Quran 82 kali solat dan zakat selalu beriringan. Aqimus sholah wa atuz zakah, dalam bentuk kata perintah. Begitu juga dengan kata-kata keterangan, al-muqimunas sholah wal mu'tunaz zakah. Jadi ada 82 kali solat dengan zakat itu selalu beriringan. Makanya begitu hebatnya posisi zakat di dalam rukun Islam ini, dia menempati posisi nomor 3 di dalam rukun Islam. Jadi syahadat, solat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ada juga pertanyaan yang masuk kepada kami, mengapa hanya bulan suci Ramadan yang Allah jadikan bulan di mana kita wajib berpuasa di dalamnya? Mengapa tidak bukan di bulan Muharram atau bulan Safar atau bulan Rajab? Dalam sebuah hadis disebutkan, meskipun ini hadisnya dhaif, Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulan Allah. Kalau sudah bulan yang agung, mengapa tidak di bulan Rajab saja kita berpuasa? Mengapa mesti di bulan Ramadan? Apa sebenarnya karakteristik yang dimiliki oleh Ramadan sehingga Allah menjadikan Ramadan ini sebagai puasa wajibnya bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat di dunia ini? Mengapa bukan bulan Sya'ban? Nabi Muhammad mengatakan Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah puasaku, bulanku. Mengapa tidak di bulan Sya'ban kita berpuasa? Mengapa di bulan suci Ramadan? Sehingga Rasulullah SAW mengatakan Ramadan ini syahru ummati, bulan umatku. Mengapa begitu istimewanya bulan suci Ramadan ini? Dalam kitab Fathul Bari karangan Imam An-Nawawi rahimallahu taala disebutkan setidaknya ada 5 mazaya atau keistimewaan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan ini sudah sepantasnya kita wajib berpuasa di dalamnya. Yang pertama adalah, kata beliau dalam kitab Fathul Bari, dari kata Ramadan itu sendiri. Ramadan merupakan bulan ke-9 dalam bulan-bulan Arab. Ramadan itu memiliki arti panas terik membara, Ramadan. Jadi orang Arab ini ketika membuat kalender hijrah, membuat bulan-bulan Muharram, Safar. Mengapa namanya Muharram? Mengapa namanya Safar? Mengapa namanya Rabiul Awal? Itu ada sejarahnya tersendiri. Makanya lebih bangga kita menggunakan kalender Hijriyah daripada kalender Masihiyah. Kalau kalender Masihiyah itu diciptakan oleh Kaisar Auguste Comte. Ya, di bulan Agustus dia membuat kalender Masihiyah tersebut. Dan ketika ditanya mengapa namanya Januari, nggak ada sejarahnya mengapa namanya Januari, mengapa namanya Februari, mengapa namanya Maret. Ya, yang ada cuma Agustus. Agustus itu berhubung karena si Kaisar Augustus yang menciptakan kalender Masehi ini lahir di bulan Agustus, itu saja. Mengapa namanya Desember? Nggak ada yang tahu. Mengapa namanya Desember? Mengapa namanya November? Nggak ada yang tahu. Mengapa namanya Oktober? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau disentuh kalender Islam, ada sejarahnya. Mengapa namanya Muharram? Mengapa namanya Safar? Mengapa namanya Rabiul Awal? Itu ada sejarahnya. Karena orang-orang Arab ketika merumuskan kalender kalender Hijriyah ini, mereka melihat kondisi geografis penduduk setempat. Kondisi orang-orang Arab bagaimana ketika itu. Jadi ada sejarah khusus. Ya, mengapa kalender Hijriyah itu ada? Sebagai contoh misalnya Al-Muharram. Al-Muharram itu artinya bulan yang diharamkan berperang. Kemudian sebagai contohnya lagi adalah Syawal. Syawal itu di mana orang Arab ketika itu, adat istiadat orang Arab ketika itu, ketika ada tim pembuatan kalender Qamariyah ini, kalender Hijriyah ini, ya, cikal bakal kalender Hijriyah ini. Jadi mereka melihat kondisi Arab ketika itu, Syawal, wanita-wanita Arab lagi memerah susu unta. Kemudian setelah diperah, susu tersebut dibekukan. Setelah dibekukan, barulah ditumpuk-tumpukkan, diaduk-aduklah yang susu yang keras tadi itu sehingga menjadi tepung. Ngapain dibuat tepung? Ya, untuk membuat kue. Makanya bulan Syawal itu selalu menjadi tradisi kaum muslimin, apalagi kaum muslimat, untuk membuat kue, makan kue bulan Syawal. Itu adalah sejarah, memiliki sejarah yang luar biasa. Nanti insya Allah kita akan sampaikan khusus tentang sejarah bulan-bulan Hijriah ini di waktu-waktu yang akan datang. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu memiliki arti
panas terik membara. Nah, bagaimana bangsa Arab, ya, panitia ini membuat dan merumuskan mengapa namanya Ramadan ketika itu? Setelah berlalu Sya'ban, sebulan kemudian tim ad hoc sepertinya itu, tim ad hoc pembuat kalender ini melihat suasana Arab, suasana tanah Arab tuh begitu panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Nah, namun panas di siang hari, malam itu hujan, malam itu dingin. Ini namanya Ramadan. Panas di siang hari, dingin di malam hari. Itu namanya Ramadan. Sehingga panitia tersebut menamakan bulan ini sebagai Ramadan. Di mana panas terik membara di siang hari, di malam hari itu sejuk. Kalau di Arab itu hujan jarang ya, tapi diganti atau ketika itu suasananya suasana dingin di malam hari. Kalau di Indonesia panas dan hujan. Biasanya bulan suci Ramadan itu biasanya yang kita alami selama tahun-tahun ini, siang panas, malam hujan. Siang panas, malam hujan. Itu merupakan karakteristik Ramadan. Nah, dijadikan Ramadan sebagai bulan wajibnya berpuasa, mudah-mudahan kita berpuasa selama sebulan penuh, Allah bakar dosa-dosa kita, dan dosa-dosa kita pun menjadi sirna. Ya, karena panas itu teridentik dengan kebakaran, teridentik dengan api. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita pun terbakar. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakteristik yang kedua yang dimiliki oleh Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan suci Ramadan turunlah Al-Qur'an. Betapa agungnya bulan suci Ramadan sehingga Al-Quran pun diturunkan di bulan suci Ramadan. Makanya terkenal dengan malam nuzulul Quran di setiap malam 17 Ramadan. Yang uniknya adalah Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan. Ketika itu belum ada perintah wajib puasa. Karena ketika itu Nabi Muhammad lagi di Mekah. Al-Quran diturunkan ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira, dan itu berada di Mekah Al-Mukarramah. Dan puasa ketika itu belum diwajibkan. Puasa diwajibkan pada tahun 2 Hijrah di bulan Sya'ban, yaitu setelah Hijrah. Makanya ketika itu di bulan suci Ramadan belum ada puasa. Namun Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Itu uniknya. Karena ini bulan yang agung, Al-Quran diturunkan pada malam tersebut, ya, pada malam 17. Betapa agungnya Al-Quran ini yang merupakan hudan, hidayah bagi umat manusia, dan penjelasan bagi umat manusia. Sudah sepantasnya lah kita berpuasa di bulan agung ini, di bulan suci ini. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakteristik yang ketiga yang dimiliki oleh Ramadan sehingga kita sudah sepantasnya berpuasa di bulan tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di antara 365 hari-harinya Allah Subhanahu wa taala, ada satu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunlah malaikat Jibril berserta para malaikat lainnya pada malam tersebut. Karena
malam tersebut, karena malam ini adalah malam yang sangat luar biasa agungnya, malam Lailatul Qadar, yang mana malam ini diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin untuk mencarinya di 10 akhir bulan suci Ramadan, di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Di situ Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari malam tersebut. Malam ini hanya ada di bulan suci Ramadan, bukan bulan-bulan yang lain. Betapa hebatnya malam ini, sehingga sudah sepantasnya lah kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dan bukan bulan-bulan yang lain. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakteristik yang keempat yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang Ramadan, terbukalah pintu surga, tertutuplah pintu neraka, dan syaitan-syaitan terbelenggu. Ini kejadiannya hanya di bulan suci Ramadan, bukan bulan-bulan yang lain. Dan karakteristik yang kelima yang dimiliki oleh Ramadan, yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain, sehingga kita diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan ini, adalah kisah ayah dan ibu kita, Adam dan Hawa, yang mana mereka melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada mereka, la taqraba hadhihi syajarah. Allah melarang mereka berdua untuk mendekati pohon khuldi. Tapi mereka melanggarnya. Fawaswasalahuma syaitan. Syaitan yang menggoda mereka berdua, sehingga mereka pun memakan buah khuldi tersebut. Mendekat pohon khuldi saja diharamkan. La taqraba hadhihi syajarah. Tapi karena syaitan menggoda mereka, bukan pohonnya yang didekati, justru buahnya yang dimakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk membersihkan sisa-sisa buah khuldi yang ada di jiwa mereka, yang ada di perut mereka, yang ada di badan mereka, dan itu dilakukan selama 30 hari. Jadi usaha ayah dan ibu kita dalam mengeluarkan buah dosa tadi, mengeluarkan buah khuldi tadi, itu diperintahkan kepada manusia, anak-anak Adam, anak cucu Adam, menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari atau 29 hari. Jadi, dan itu pun menurut Imam An-Nawawi rahimallahu taala, kejadian mereka berusaha untuk membersihkan sisa-sisa buah dosa tadi, buah khuldi tadi, mereka mengeluarkan buah khuldi tadi itu, sisa-sisa buah khuldi tadi tersebut di bulan suci Ramadan. Inilah 5 karakteristik yang dimiliki oleh Ramadan, sehingga kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, hanya di bulan suci Ramadan, bukan di bulan-bulan yang lain. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari perdana kita menjalankan ibadah siam Ramadan. Mudah-mudahan dengan ibadah siam yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan karunia dan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat, doanya orang-orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuraddu du'a'us shaimi hatta yuftira. Doa orang yang berpuasa itu tidak tertolak hingga dia berbuka puasa. Berdoalah kepada Allah pada bulan suci ini. Berdoalah kepada Allah karena doa kita dikabulkan kali ini.
dikabulkan ketika kita berpuasa pada hari ini. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah penyakit COVID-19 dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara kita, negara Indonesia menjadi negara yang aman, menjadi negara yang sehat walafiat, terbebaskan dari berbagai macam musibah, terbebaskan dari berbagai macam penyakit yang saat ini Allah timpakan kepada kita semuanya. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka sehari-hari, sunnah para sahabat, sunnahnya para tabi'in, kelakuan mereka sehari-hari. Marilah kita menguatkan sistem kekebalan tubuh kita dengan mengkonsumsi 3 hal. Yang pertama adalah konsumsi kurma, karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha bisab'i tamratin ajwatan lam yudirruhu sihrun wala adha. Barang siapa yang memakan buah kurma 7 butir di pagi hari, berarti di sahur ini, di sahur ya, biasakan kita mengkonsumsi kurma 7 butir, insya Allah Allah akan menjaga kita dari berbagai macam penyakit dan dari berbagai macam sihir. Kemudian yang kedua adalah mari kita mengkonsumsi habbatus sauda, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al habbatus sauda shifaa'un min kulli da' illa sam. Habba sauda itu adalah obatnya seluruh penyakit kecuali kematian. Mari kita mengkonsumsi habba sauda yang merupakan bijian hitam, banyak dijual di pasaran, di online juga banyak dijual untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Dan yang terakhir adalah banyak juga kita mengkonsumsi madu, sebagaimana dalam Al-Quran bahwasanya madu ini adalah minuman yang sangat manis dan merupakan syifa. Dia merupakan obat untuk kita semuanya. 3 hal ini insya Allah akan menjaga sistem kekebalan tubuh kita, dan kita pun terbebas dari berbagai macam virus, dari berbagai macam penyakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia yang berlimpah kepada kita pada hari pertama kita berpuasa bulan suci Ramadan. Berdoalah kepada Allah berkali-kali, berdoalah sepanjang waktu. Mudah-mudahan Allah menjaga negara kita, menjaga kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bahaya dan dari berbagai macam penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua wabah COVID-19 di seluruh dunia, dan manusia pun menjadi, dan kehidupan manusia pun menjadi normal kembali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.